Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan berhasil menangkap 2 orang tersangka. Polres Klungkung menggelar apel kesiapan operasi Mantap Raja Agung Termin kedua tahap kampanye bertempat di lapangan apel Polres Klungkung. Polres Jepara bersama Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Jepara meluncurkan program orang tua asuh dan anak gemar menabung. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 29 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Rido, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan berhasil menangkap 2 orang tersangka yang diduga terlibat dalam penyelundupan kura-kura darat jenis baning coklat. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan berhasil menangkap 2 orang tersangka berinisial FP dan AW yang diduga terlibat dalam penyelundupan kura-kura darat jenis bening coklat yang merupakan satwa yang dilindungi dan terancam punah. Barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka antara lain 10 ekor kura-kura darat jenis bening coklat, sebuah peti kayu yang digunakan untuk mengangkut kura-kura tersebut, 1 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, serta surat tanda nomor kendaraan. Selanjutnya ada tersangka 2 orang dan barang bukti kami amankan di Mako Kali untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pendalaman terhadap para pelaku terhadap satwa jenis kura-kura baning ini, dia beli dengan harga 1,5 sampai 2,5 juta. Nanti rencananya akan dikirim baik ke Malaysia maupun Singapura. Di sana bisa dijual dengan harga yang lipat dari harga modal dia. Jadi rencana akan dikirim ke Singapura. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit kategori 4 200 juta rupiah dan paling banyak kategori 7 5 miliar rupiah. Saat ini pihak Ditreskrimsus masih melakukan pengembangan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Kasus ini menjadi bukti komitmen Polda Kepulauan Riau dalam memberantas segala bentuk kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Penyelundupan satwa liar merupakan kejahatan transnasional yang merugikan negara dan mengancam kelestarian alam. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, mantan Kepala Desa Dologodang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berinisial Z ditahan pihak kepolisian di wilayahnya.
Z ditahan karena diduga korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 ratusan juta rupiah. Wakil Kepala Polres Tapsel, Kompol Rapi Pinakri, dalam konferensi pers menyebut Z ditahan karena diduga korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 ratusan juta rupiah. Z mengaku uang korupsi untuk berfoya-foya. Sementara itu, Wakapolres menambahkan sesuai hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Pemkat Tapsel, diketahui kerugian uang negara akibat perbuatan tersangka kurang lebih sebesar 595 juta rupiah lebih. Sesuai peruntukan APBDes 2021, uang sebanyak itu diperuntukkan membangun desa Dologodang. Bahkan saat itu Kepala Urusan Keuangan Desa berganti 2 kali, dari EZ ke SH, yang mengundurkan diri diganti ke AZ. Z juga disinyalir tidak membayarkan honorarium pelaksana pengelola keuangan desa, bahkan honor tim pelaksana kegiatan Dologodang. Bangunan fisik berikut laporan juga diduga dibuat fiktif. Akibat perbuatannya tersangka terjerat hukum Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pemirsa, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victoria Demagbon, menyampaikan hasil pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2024. Pengendara roda 2 mendominasi jumlah pelanggaran dengan total 638 kasus. Namun demikian, pelaksanaan operasi Zebra kali ini dikategorikan berhasil karena mengalami penurunan perbandingan pelanggaran dari tahun 2023. Jadi pagi hari ini kami dari Polresta Jayapura Kota akan melakukan press release terkait dengan pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024. Perlu kami informasikan juga bahwa dari selama 14 hari ini kita bisa menghasilkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tidak menggunakan helm itu sejumlah 535 pelanggar, knalpot brong 31 pelanggar, kendaraan tidak dipasang nopol atau nopol palsu 72 pelanggar, tidak menggunakan safety belt itu 29 pelanggar. Jadi jumlahnya selama 14 hari itu ada 667 pelanggar. Untuk jenis kendaraan yang terjaring, R2 sebanyak 638 pelanggar, R4 sebanyak 29 pelanggar. Jadi yang terbanyak masih pengendara dari R2. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan perbandingan pelanggaran dari operasi Zebra tahun lalu 2023 dengan operasi Zebra di 2024. Terkait dengan tilang dan teguran ini mengalami penurunan. Ya, jadi 2024 ini mengalami penurunan menjadi 196 dibanding tahun 2023 itu 238. Kemudian teguran itu ada 471 di 2024, di 2023 980. Yang mana tadi kami sampaikan total di 2024 operasi Zebra itu ada 667 pelanggaran. Kemudian terkait dengan laka lantas kami bandingkan dengan operasi Zebra di 2023 ini juga mengalami penurunan di 2024. Ya, jumlah laka lantas secara keseluruhan itu 41 2024. Di tahun 2023 itu ada 59 laka lantas. Kami identifikasikan ini ada yang korban meninggal di tahun 2024 selama operasi Zebra itu nihil atau 0. Kemudian luka berat itu 11. Tahun 2023 itu 22. Korban luka ringan 54, di tahun 2023 itu 67. Terlihat dari sasaran dan hasil pelaksanaan operasi menunjukkan bahwa angka kecelakaan dan fatalitas korban menurun dan itu membuktikan bahwa pelaksanaan operasi berhasil di wilayah Kota Jayapura.
Harapan kami ke depan walaupun tidak ada pelaksanaan operasi, tentunya masyarakat bisa semakin sadar akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Pemirsa, Polres Mamasa menggelar press release hasil pelaksanaan operasi Zebra Marano 2024 di wilayah Kabupaten Mamasa. Kegiatan press release dipimpin langsung oleh Wakapolres Mamasa Kompol Restu Indra Pamungkas, didampingi Kasat Lantas dan Kasih Humas Polres Mamasa. Wakapolres Mamasa Kompol Restu Indra Pamungkas mengatakan pelaksanaan operasi Zebra Marano 2024 Polres Mamasa telah dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Sementara Kasat Lantas Polres Mamasa, Ibtu Jamaluddin menjelaskan, selama operasi Zebra Marano 2024, Polres Mamasa telah melakukan penindakan sebanyak 412 pelanggar, atau naik sebanyak 105% dibandingkan pelaksanaan operasi Zebra tahun lalu. Pelanggaran tersebut mayoritas terjadi pada motor, umumnya karena tidak memakai helm, melawan arus, berkendara di bawah umur, dan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai ketentuan. Sedangkan jenis pelanggaran pada kendaraan mobil didominasi dengan tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, dan kendaraan overload dan overdimensi. Kegiatan ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan ketertiban lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara. Hasil dari operasi Zebra Marano tahun 2024 wilayah Polres Mamasa. Adapun pelaksanaan operasi ini sebanyak selama 14 hari dimulai dari tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024. Sebagai informasi, sasaran dari operasi Zebra Marano tahun ini yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas serta juga bagaimana membentuk tertib lalu lintas para pengguna jalan, khususnya di wilayah Polres Mamasa. Pemirsa, Polresta Deli Serdang menggelar kegiatan patroli presisi guna mengantisipasi tindak kriminalitas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Selain itu, kegiatan ini untuk menciptakan kondisi yang aman dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Namun saya harapkan tetap semangat ya, tetap ada keberadaan kita ya, meskipun ya dengan syarat ya, karena patrolinya tidak ada lampunya Pak ya, Pak Kapolsek ya, membuat semangat ya, hanya menyenangkan pimpinan dan rekan sekalian juga, bukan hanya sekedar beli di sini setelah Pemirsa, Polres Kelungkung menggelar apel kesiapan operasi Mantap Raja Agung Termin kedua tahap kampanye bertempat di lapangan apel Polres Kelungkung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.